yang sudah kehilangan orang tua, kehilangan ayah. Banyak siti-siti lain di Indonesia saat ini, anak-anak muda yang ternyata bukan hanya sejak lahir 1 bulan, 2 bulan kehilangan ayah, bahkan saat masih di kandungan, bisa jadi dia nggak kenal, bahkan nggak pernah merasakan sentuhan ayah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu nih di episode ngobrol bareng Sally, dan Sally senang sekali di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita Teh Siti Nurmela. Siti, gimana kamu kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat, baik, bahagia semuanya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuk kuliah, kemudian kerja. Terakhir kita ketemu kan kamu bilang kamu melanjutkan S2 tuh. Gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang sedang semester 2 Kak. Untuk tesis memang belum sampai ke draft, baru nyusun judul, proposal dan lain-lain. Siti, boleh diceritain dong, kamu ini siapa? Saat ini selain menjadi mahasiswa S2, terus kamu juga ngelakuin apa, kegiatannya apa? Silahkan, kamu kenalkan dulu ke kita semua. Nama saya Siti Nurmela, atau Mama Siti, istri atau wanita, Nur Cahaya, dan Melanya bukan diambil dari kata bahasa Arab, tapi dari bahasa Sunda. Artinya? Dalam bahasa Sunda, Mela itu artinya di Indonesia kan itu membela, memperjuangkan dan berkorban untuk sesuatu gitu. Jadi Mama itu berharap saya harus menjadi seorang yang melaan, tanda kutip bahasa Sunda, melaan batur anu lemah, melaan orang lain yang membela atau memperjuangkan atau berkorban untuk orang-orang yang lemah. Dari namanya ya udah luar biasa nih. Kita belum sharing tentang perjalanan hidup dan tantangan yang kamu lewati. Baru dari namanya udah keren banget nih. Kabarnya saya dapat informasi Siti ini kan yatim ya. Jadi gimana sih perjuangan Siti untuk tetap bisa survive walau yatim dari kecil, tapi bisa sampai sekarang melanjutkan S2? Ini gimana ceritanya? Boleh disampaikan ke kita semua dulu nggak? Saya lahir bulan Mei tahun 95 dan ayah saya meninggal di bulan Juli tahun 95, tahun yang sama. Jadi nggak inget, nggak pernah ngeliat, dan cuman ngeliat dari foto atau waktu kecil sering mimpi. Kalau sekarang nanti udah banyak dosa jadi jarang mimpi Bapak. Oh gitu ya? Waduh, kalau Siti aja ngomong gitu gimana sih yang banyak dosa begini? Enggak percaya Kak Sherly mah tawaduk. Ya, jadi sejak 2 bulan bayi nggak punya, maksudnya bapak udah meninggal dan mama nggak nikah lagi. Jadi dari bayi sampai sekarang bisa dikatakan mungkin saya belum pernah merasakan kasih sayang seorang bapak gitu, dari yang bergelar bapak atau ayah, tapi saya merasakan kasih sayang seorang ayah itu dari guru. Maksudnya di pesantren saya memiliki kiai yang juga menurut saya itu adalah seorang ayah. 2 orang kiai yang bahkan sampai saat ini, sampai sekarang kalau ada apa-apa saya minta pendapat beliau, saya curhat dan lain sebagainya. Karena gimana ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan ke ibu gitu kan. Ibu itu kan orangnya perasa. Kemudian kalau kita cerita yang sedih atau yang menyulitkan untuk kita gitu kan, malah dijadiin beban kalau mama itu ya. Tipikal seorang ibu, ada sesuatu yang nggak bisa diceritakan ke ibu, saya cerita ke guru gitu. Ya, ibu kamu kerjanya apa kalau boleh tahu? Dulu waktu saya kecil ibu ngejahit kayak apa sih kalau bahasa Sunda itu, training celana olahraga gitu-gitu, cuman yang orang lain ada bosnya gitu, jadi ngirim, ibu cuman ngejahitin aja gitu. Itu sampai kamu kelas berapa ibu kayak begitu? Maksudnya kerjanya menjahit celana training itu sampai kamu kelas berapa? Sampai MTS mungkin. Sampai MTS. Sekarang ibu masih ada nggak, Siti? Alhamdulillah. Sekarang ibu masih kerja atau sudah nggak kerja lagi? Sekarang mama itu di rumah ngewarung sejak saya kuliah semester berapa ya, lupa lagi. Di S1, waktu S1 ngewarung, kemudian mama juga jadi ketua posyandu, jadi ibu RT juga. Jadi aktif di masyarakat. Luar biasa. Jadi kamu sebetulnya biaya sekolah itu didapat dari ibu kamu bekerja sebagai penjahit celana training dong? Ya, dari TK, SD, MTS, aliyah juga masih. Terus biaya kuliah gimana? Kamu beasiswa ya?
Alhamdulillah untuk pertama kali itu nggak langsung beasiswa Kak. Jadi awalnya memang lulus ya itu saya daftar kerja dan juga daftar kuliah. Karena saya akui saat itu bahkan sampai sekarang kadang ada dua sisi gitu Kak. Ingin berusaha tetap optimis tapi berusaha juga untuk realistis karena melihat latar belakang, keadaan dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika lulus aliyah itu saya udah diterima di pesantren tahfidz Quran waktu itu, udah keterima jadi musyrifah kalau nggak salah waktu itu di pesantren tahfidz yang santrinya SD gitu. Tapi di satu sisi Pak Kiai itu sering ngasih motivasi gitu, Mela kudu lanjut kuliah katanya, Mela harus lanjut kuliah. Dari sana meskipun saya udah keterima kerja, saya memilih untuk daftar kuliah. Waktu itu didaftarkan dari pesantren itu ke UIN Bandung jalur STAN PTKIN. Nah dari situ nggak langsung beasiswa, kata Kiai gini, kurang mah, itu saya bahasa Indonesianya kita mah punya Allah gitu. Kita nggak usah takut sama apapun, kita nggak usah takut sama siapapun. Mela harus takut hanya sama Allah, kata Pak Kiai. Percaya tuh ke Allah, cina. Percaya tuh ke Allah bakal ngasih biaya. Percaya nggak ke Allah bakal memudahkan jalan orang yang menuntut ilmu. Saya di situ nangis di depan Kiai karena antara mau dilanjutkan dan tidak. Kemudian daftar di UIN, keterima jalur STAN PTKIN. Di situ nggak langsung beasiswa. Di tahun pertama saya berjuang dulu daftar bidik misi nggak keterima. Kemudian daftar beasiswa apalagi saya lupa nggak keterima. Sampai ada di sering sharing ke jurusan, Pak kalau ada beasiswa saya pokoknya pengen daftar gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya daftar beasiswa Telkom, alhamdulillah keterima sampai lulus nggak bayar. Cuman di awal-awalnya aja pahit gitu Kak, kayak drama. Pahit kayak drama ya. Drama itu pahit ya? Ada loh yang senang sama drama, lagi drama-drama Korea. Kamu suka nonton drama Korea nggak Siti? Enggak. Sama. Kita berada pada frekuensi yang sama kalau gitu. Kamu ingat nggak sih sosok ayahmu kayak gimana mukanya selain dari foto-foto gitu? Nggak ada. Saya pernah memaksakan diri untuk mengingat Kak, mengingat hal-hal waktu kecil tapi nggak ingat. Soalnya mungkin 2 bulan belum keinget mungkin ya. Yang bahkan sampai sekarang nggak ingat, nggak kenal dengan ayahnya, yang sosok ayah itu tidak dirasakan, bahkan kasih sayang itu didapat dari Pak Kiainya seperti itu. Panelis guest pertama, apa tanggapan panelis guest pertama? Atau mungkin ada pertanyaan yang pengen disampaikan? Silakan. Kalau kita melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Teh Siti, maka sebetulnya itu adalah ciri-ciri umum yang umumnya akan kita temukan di calon-calon orang sukses, cepat ataupun lambat. Jadi permasalahannya itu sekarang itu hanya cepat dan lambatnya saja. Sepanjang bisa dipertahankan, sepanjang itu bisa ditingkatkan, maka ya hanya masalah cepat atau lambat dan masalah cara. Masalah cara mungkin ya lewat cara yang ini, ya ganti cara yang lain atau ganti metode yang lain atau ganti kalau istilah dagang itu, kalau dagang yang ini nggak laku, coba jual yang lain. Yang penting prinsip dasarnya jujur sama bisa menawarkan itu tetap dimiliki. Jadi itu paling yang ingin saya sampaikan untuk awal dasar dan prinsip. Terima kasih. Pernah nggak sih tapi berada di titik di mana semangat kita lagi di bawah atau iman kita lagi di bawah? Terus biasanya Siti ngapain sih kalau lagi semangatnya lagi di bawah? Ketika saya terpuruk misalnya, saya nangis terus tidur. Kadang saya juga ngerasa diri saya aneh gitu Kak. Kadang dalam posisi tertentu untuk melepaskan penat ataupun keterpurukan yang ada. Kadang cara saya itu dengan cara keluar, misalkan cuman jalan kaki atau cuman sekedar jajan misalkan ke suatu tempat yang deket. Terus di jalan itu dari sebelum saya berjalan itu saya suka ngerti gitu, suka dalam hati itu suka gini, ya Allah kasih saya jalan, kasih saya petunjuk dan inspirasi dan lain sebagainya. Dan ketika di perjalanan misalnya ketika waktu kuliah S1 misalkan ada hambatan, ada tantangan dan umur segitu mungkin masih cukup labil, saya berjalan jalan sawah kemudian jalan raya di Bandung itu. Selalu Allah tunjukkan misalkan di perjalanan saya bertemu dengan, mohon maaf, orang yang memiliki kelebihan atau tapi memiliki kekurangan dalam misalkan fisik ataupun yang lainnya. Jadi
pas di jalan tuh astagfirullah gitu ya, Mel gitu, kenapa kamu kayak gini gitu, sedangkan orang lain yang seperti itu saja yang lebih-lebih gitu kan, diuji oleh Allahnya, dia juga bisa gitu. Jadi saya kadang ngajain cuman jalan, atau kalau sekarang misalkan cuman motor-motoran gitu ke depan misalkan kemana, tapi di jalan itu saya ngelihat, saya belajar untuk melihat dan mendengar gitu, dengan keadaan ataupun lingkungan di sekitar. Dan alhamdulillah memang selama ini dengan cara seperti itu ada aja gitu, misalkan di jalan nemu apalah, nemu inspirasi apalah, atau ketemu dengan orang yang masya Allah gitu bisa menginspirasi, mungkin salah satunya seperti itu. Apakah pernah merasakan perasaan tidak nyaman atau diperlakukan tidak enak karena misalkan saya perempuan tapi ngejar sekolah terus sampai S2 gitu ya, terus sudah mulai ada omongan-omongan yang ya sepertinya mengajak untuk ya udah ikuti orang umum aja sih, kenapa harus seperti itu. Nah, pernah nggak merasakan seperti itu? Terus biasanya cara menghandle-nya seperti apa, sama penutupnya seperti apa? Penutup tuh jadi maksudnya yang membuat teryakinkan lagi tuh seperti apa? Pembicaraan seperti itu tentu sering juga ya kakak. Apalagi saya tinggal di kampung, di Tasik, memang masuknya kota Tasik tapi perbatasan antara kota dan kabupaten, jadi saya lebih dekat ke kabupaten, dekat ke Manojayanya. Itu masya Allah memang dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat, tetangga, bahkan tidak sedikit dari teman-teman dan sebagian, tidak semua, ada sebagian guru yang memang adalah Temel, katanya Temel kan udah lulus S1, terus udah kerja, alhamdulillah mau cari apa lagi katanya gitu. Udah sama ini aja, ada yang memandang katanya sih ambisius, kemudian udahlah jangan terlalu ngejar tanda kutip dunia, ada yang bilang gitu. Tapi yang menguatkan juga, misalkan yang bilang atau yang berkata seperti itu misalkan teman, yang menguatkan juga teman yang cara pandangnya berbeda. Kemudian ada guru yang berkata seperti itu, yang menguatkannya juga guru juga. Pemikirannya kata Pak Kiai itu, pesan Pak Kiai justru seperti ini. Santri itu jangan semuanya jadi ustadz-ustadzah, jangan semuanya di madrasah. Santri itu harus masuk ke seluruh aspek kehidupan, sosial, budaya, politik, pendidikan. Santri kudu asup kabeh kata Bapak kalau bahasa Sundanya. Santri harus masuk, semuanya harus dimasukin sama santri, bahkan santri juga harus ada yang jadi artis dan lain sebagainya kata Bapak dulu gitu. Jadi semua bidang santri harus masuk, jangan semuanya santri di madrasah, jangan semuanya santri di masjid, jangan semuanya santri di sekolah. Sebetulnya cita-cita atau target Siti apa sih? Tadi kan katanya perempuan juga harus punya cita-cita, perempuan juga harus punya target. Sesudah ini apa lagi? Ini kan udah S2 kan, sedang S2, sedang berada di semester kedua katanya tadi. Apalagi yang mau dikejar habis ini, boleh nggak di-sharing ke kita? Itu dari saya MTS, saya pengen punya pesantren, pengen punya pendidikan, lembaga pendidikan untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Meskipun kalau dipikir dari logika saat ini persiapannya juga masih 0% banget gitu, tapi itu harapan. Kemudian cita-cita saya berubah-ubah Kak. Kalau dari SD ingin jadi dokter, ketika sanawiyah ingin jadi guru, kemudian ketika kuliah saya ingin jadi anggota DPR atau anggota MPR, kemudian saat ini mungkin ingin terjun di dunia pendidikan, kalau ada rezekinya pengen saya jadi tangan. Kalaupun ada yang bisa saya sarankan, kita mendengar tadi semua yang disampaikan itu, yang pertama itu manajemen ekspektasi gitu, atau manajemen harapan. Jadi harus punya manajemen yang bagus akan harapan. Jadi kadangkala kita itu tidak tahu batas harapan seperti apa dan sampai kapan akan kita kejar harapan tertentu yang kita punya. Terus segimana harapan itu harus kita raih gitu. Nah, itu manajemen ekspektasi itu harus kita punyai, sehingga kita juga tidak terjebak dalam sikon yang ngejar sesuatu dengan harapan yang tinggi, tapi ketika harapan itu misalkan tidak seperti yang kita
benar-benar harapkan kejadiannya. Nah itu terus kita angkat kecewa. Nah itu manajemen ekspektasi itu harus dimiliki, terkhusus bagi orang-orang yang memang punya cita-cita tinggi. Jadi ketika harapan itu tidak sesuai, ya kita harus segera mengalihkan energi kita ke sesuatu yang lain yang bisa lebih bermanfaat. Karena kan ada dalam dunia fisika itu kan bisa energi itu tidak bisa dimusnahkan kan. Ya dia bisa dialirkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Iya, saya sepakat manage ekspektasi itu atau mengatur ekspektasi itu menjadi penting dan memberi batasan setidaknya sampai mana, sampai kapan itu menjadi penting, apalagi mengingat waktu terus berjalan dan nggak pernah bisa kita hentikan. Terakhir, Siti, boleh dong pesan-pesannya buat kita semua, terutama buat para perempuan di luar sana yang saat ini juga tengah memperjuangkan target cita-citanya dengan segala keterbatasannya. Apa pesan Siti? Perempuan dan terkhusus ditambah ibu-ibu yang tidak berasal dari kota dan mengambil jurusan yang tidak mainstream. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu adil. Adil ke perempuan dan adil ke laki-laki. Intinya yakin bahwa Allah itu maha adil, termasuk sama perempuan. Jadi jangan pernah, jadi Tuhan itu, Allah itu udah adil. Jangan sampai mindset kita sendiri yang tidak adilkan keadilan Allah gitu. Seperti itu mungkin, dan tetap semangat. Izin nitip pesan untuk adik-adik yatim yang berada dimanapun. Kita harus ingat bahwa Rasulullah juga yatim, Imam Syafi'i juga yatim, dan banyak orang-orang di luar sana yang bahkan sejak dalam kandungan sudah mendapat gelar yatim, tapi mereka saja sukses, mereka saja bisa. Karena tadi Allah itu maha adil. Allah itu kalau bahasa Sundanya Allah mau ngantep gitu. Allah nggak akan menelantarkan, Allah nggak akan nyuikin kita gitu. Selama kitanya minta dan selama kitanya yakin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Siti atas waktunya sudah mau berbagi bersama kita semua dalam kegiatan ngobrol bareng Shirley ini. Semoga teman-teman di luar sana, teman-teman perempuan yang saat ini sedang menonton, teman-teman yang saat ini sedang memperjuangkan cita-citanya, jangan khawatir meskipun kita disebut sebagai yang lahir dan besar di daerah gitu ya, yang di desa. Gak ada masalah, karena pada akhirnya kita yang tahu seberapa dalam dan seberapa inginnya kita berada pada titik yang maksimal tadi. Dan kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Sejauh apa kita melayakkan diri, kita mempersiapkan diri, bertemu dengan momentum yang tepat, maka disitulah nanti kesempatan itu akan jauh lebih senang hinggap dan datang pada kita. Terus mengupgrade diri, terus belajar, terus membuka diri pada wawasan dan ilmu dari siapapun, dari manapun. Terima kasih sekali lagi. Untuk itu teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.